Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat zuhur rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin muslim, tugas saya salah satunya adalah saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada beberapa perkara yang menyebabkan hati kita senantiasa dilanda kecemasan, kegelisahan, kegundahan, ketidaktenangan dan ketidaknyamanan. Dan ini hampir merata dialami oleh seluruh manusia manakala dia tidak memahami konsep dan tujuan hidup. Di antaranya ulama Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya mengingatkan kita, arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Beristirahatlah kamu dari mengatur-ngatur Allah. Apa yang sudah dijamin atasmu oleh Allah, maka janganlah kamu sibuk memikirkannya. Dalam hal ini misalnya rizki. Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak sebelum kita dilahirkan. Di sini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bagi kita, berhentilah ngatur Allah. Di antaranya orang dalam berdoa, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak. Dalam bayangan barangkali menetapkan sekian-sekian. Berapa banyak di antara kita kalau doa minta rezeki yang banyak berlimpah dengan embel-embel yang halal berkah, bekal untuk ibadah. Intinya sebenarnya pengen banyak untuk kepuasan, namanya hagun nafsi. Kalimat untuk bekal ibadah itu semacam janji, nadar. Bisakah kita jamin ucapan kalau banyak akan dipakai buat ibadah? Kita lihat sejarah, di antaranya sahabat Nabi Sa'labah ketika miskin berdoa minta banyak rezeki. Rasul pertama menolak permintaan Sa'labah untuk mendoakan. Yang kedua minta kembali, ditolak lagi oleh Nabi. Akhirnya yang ketiga baru dikabulkan. Setelah dikabulkan dan didoakan oleh Nabi, lalu diberikan modal seekor kambing, lalu menjadi banyak dan berlimpah. Lama-lama dengan kekayaannya itu sangat sibuk mengurus hartanya. Yang tadinya sholat 5 waktu berkurang satu demi satu sampai lama-lama hilang sama sekali untuk hadir ke masjid. Yang tadinya aktif duduk di majelis ilmu, karena sibuk mengurus hartanya yang banyak, lama-lama tidak sempat lagi. Sampai pada akhirnya ketika sudah menjadi kaya raya, Allah turunkan perintah zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menyampaikan kepada Sa'labah bahwa Allah menurunkan perintah zakat kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang kaya. Sa'labah, kamu sudah kaya dan wajib membayar zakat. Apa yang diucapkan Sa'labah? Kalau memang Nabi menginginkan kambing yang saya miliki, karena memang saya sadar ini kambing dulu dimodali oleh Nabi, katakan saja, nanti saya kasih, minta berapa. Tidak usah pakai beralasan ini perintah Allah, zakat. Nah ini kan bukan sekedar menyinggung Nabi, tetapi menolak perintah zakat dan menghina Nabi. Nah ini dalam akidah Islam namanya kufur. Maka kemudian karena dia kufur alias tidak Islam lagi, imannya copot, berarti sudah tidak ada kewajiban zakat. Kalaupun dia mengeluarkan zakat juga tidak sah diterimanya, tidak halal. Maka Nabi berpesan pada sahabat, jangan terima kambingnya Sa'labah, baik dia jual, baik dia sembelih dimasak maupun membayar zakat, jangan diterima. Begitulah pada akhirnya kambing yang semakin banyak, zakatnya ditolak sama Nabi, ditolak Abu Bakar, ditolak Umar, pada akhirnya di zaman Utsman Sa'labah meninggal.
Ketika kita minta rezeki sekian, minta mobil, minta rumah, minta ini, itu namanya kita menetapkan dan mengatur Allah. Kenapa? Karena sebelum kita lahir rezeki sudah ditetapkan. Dan apa yang ditetapkan Allah itu yang terbaik. Allah yang mencipta, Allah yang menetapkan, Allah yang mengatur. Jadi rezeki dunia itu sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang atau makhluk pun yang berjalan di atas bumi kecuali semua telah dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, lalu pertanyaannya, buat apa kita kerja? Kerja itu perintah Allah. Di antara dalam surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Dawud sebagai rasa syukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur, sedikit hambaku yang kerjanya niat mensyukuri nikmat Allah. Beda kerja bersyukur sama kerja meminta. Bersyukur itu mengeluarkan, memberi, membuang. Sedangkan mencari dan meminta itu adalah meminta atau mencari, ya kan, doa minta rezeki. Itu adalah mencari apa yang kita belum punya atau menambah yang sudah punya. Kalau paham, kita kerja itu adalah membuang, menggunakan nikmat Allah, itu disebut syukur. Bukankah bekerja kita pakai kaki, pakai tangan, pakai badan, pakai nafas, pakai bumi, semua yang kita gunakan ketika bekerja itu adalah nikmat yang sudah Allah berikan. Diberikan tangan sebelum kita lahir, kita sudah ada tangannya, di dalam perut sudah dipasang tangan, kaki, otak, jantung, paru-paru dan sebagainya. Kita bekerja menggunakan nikmat Allah. Menggunakan nikmat Allah untuk mentaati perintah Allah itu namanya bersyukur. Jadi kerja itu perintah yang kalau kita laksanakan dengan niat ikhlas mentaati Allah itu namanya ibadah, dapat pahala. Maka bekerjalah niat mensyukuri nikmat Allah. Nah, soal gaji, rezeki itu pasti karena Allah sudah jamin. Maka orang yang bekerja niat menggunakan nikmat Allah disebut ibadah, lalu dapat pahala yang akan dibawa mati. Sementara gaji akan ngikut diberikan, lalu nanti gaji itu ditinggal di dunia ketika mati. Orang non Islam bekerja juga niat cari duit. Apa bedanya jika kita kerja juga nyari duit? Kerja niat nyari duit bukan ibadah, bukan pahala. Tidak ada pahala, hanya dapat duit. Sementara kita non muslim maupun non muslim sama-sama mati tidak membawa duit. Kalau kita niatnya nyari duit, ya mati sudah selesai duitnya. Tapi kalau niatnya ibadah, dapat pahala. Sama dengan makan. Bapak makan niatnya biar kenyang, biar perutnya kenyang, maka Bapak hanya dapat kenyang. Makannya tidak jadi ibadah, tidak dapat pahala. Apakah makan perlu niat kenyang? Tidak usah. Saya makan niat ibadah, yaitu menjalankan perintah Allah. Emang makan diperintah Allah? Diperintah dalam Quran, kulu wasrobu, makanlah minumlah. Ada ayat memerintahkan kita makan dan minum. Maka makan niat mentaati perintah Allah dengan aturan-aturannya yang halal, jangan kekenyangan, menggunakan tangan kanan, berbagi dengan orang yang kelaparan dan seterusnya. Makan niat menjalankan perintah Allah, maka dapat pahala, dapat ibadah. Terus dapat sesuatu yang bisa dibawa mati, yaitu ridhonya Allah. Nah, pertanyaannya, kalau makan niat mentaati Allah, mencari ridho Allah, apakah tidak dikasih kenyang? Pasti dikasih kenyang. Nikah niat makan niat ibadah, ya dikasih kenyang juga, tapi ada pahala yang dibawa mati. Kalau makan pengen niatnya atau pengennya atau niatnya nyari kenyang, ya dapat kenyang saja, nggak dapat pahala. Jadi yang perlu kita rubah adalah satu, keyakinan, yang kedua niat. Berapa banyak di antara kita mungkin amaliyahnya tampak sudah Islam dari luar, tampak sudah zahirnya sudah kelihatan Islami, tapi niatnya yang belum tentu Islam. Berapa banyak orang ketika sedang mencalonkan diri sebagai calon pemimpin atau anggota legislatif itu sedekah secara zahir tampaknya Islam, berbagi kebaikan, itu namanya Islam. Tetapi kalau niatnya bukan mentaati perintah Allah, maka sedekahnya bukan ibadah, tidak dapat pahala. Bagi-bagi miliaran sekalipun triliunan, maka tidak ada pahala kalau niatnya bukan mencari ridha Allah.
secara zahir tampaknya kebaikan. Sama sholat, ada orang yang sholat karena mentaati Allah, ada orang sholat karena pengen cari muka, pengen cari dukungan. Maka sholat yang cari pujian dan dukungan tidak jadi ibadah, walaupun tampak dari luarnya ibadah. Nah inilah, jadi berhentilah ngatur Allah urusan dunianya, tetapi urusan dunia sudah ditetapkan. Maka ketika kau sudah dijamin oleh Allah dengan urusan dunia, gak usah dipikirin dunianya, pikirkanlah ibadahmu bener enggak, niatmu bener enggak. Maka di makalah yang lain beliau mengatakan, abdi ati'ni fima amartuka wala tu'allimni fima yuslihuka. Hambaku, taatilah perintahku dan tak perlu kau mengajari aku apa yang baik untukmu. Fokuslah pada yang Allah perintah, yaitu menjalankan, mentaati aturan perintah atau ibadahnya. Fokus aja di situ, apa yang Allah perintah jalankan. Niat menunaikan perintah Allah, mencari ridhonya. Jangan kau mengajari Allah apa yang baik untukmu. Ya Allah, berilah saya harta yang banyak. Itu kan karena kita menganggap kalau duitnya banyak akan bagus gitu. Ya Allah, berilah saya wajah yang ganteng, badan yang sehat, otak yang cerdas, istri yang cantik, anak yang berprestasi. Seolah-olah kita lagi ngajarin Allah. Semua itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Benarkah kalau kita dikasih wajah tampan, otak cerdas, duit banyak, badan sehat pasti jadi baik? Belum tentu. Berapa banyak orang yang jadi sombong dengan kekayaan, dengan ketampanan, dengan kesehatan, dan berapa banyak orang yang dengan kemiskinan dan wajah yang tidak tampan serta tidak cerdas akhirnya rendah hati, taat pada Allah, matinya masuk surga. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, enggak usah Allah pakai diajarin. Udah, Allah sudah menetapkan apa yang terbaik untukmu. Ridholah menerimanya, gunakanlah untuk taat kepadanya. Kalaupun ada hal yang kata kita tidak baik karena kita tidak ridho dan salah pakai dan salah menggunakan, salah menyikapinya. Semua yang sudah Allah tetapkan itu adalah kebaikan. Allah yang paling tahu apa yang terbaik untukmu. Jangan diajarin. Terima saja, gunakan untuk taat padanya, nanti kita disiapkan surga. Tapi kalau kita tidak ridho menerima apa yang sudah ditetapkan, akhirnya kita menggunakannya dengan tidak ikhlas, kecewa, jadi keburukan. Itu makanya berhentilah mengajari aku, artinya enggak usah kita menentukan apa yang kata kita baik. Allah sudah menentukannya. Lalu fokuslah apa yang Allah perintahkan, ibadah jalankan. Dalam makalah yang mengatakan la tatakallaf ma kufita. Jangan kamu membebani diri dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah, apa yang sudah dicukupkan oleh Allah. Yang sudah dijamin ngapain kita dipikirin, dibebanin, menyusahkan diri. Benar, wala tudayyi mas tukfita. Dan jangan kamu menyia-nyiakan apa yang diperintahkan dan ditugaskan Allah untukmu. Berapa banyak kita bekerja bersusah payah, padahal apa yang kita cari sudah ditetapkan. Sementara apa yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Allah kita sia-siakan, tidak kita pelajari dengan baik, tidak lurus niatnya, akhirnya abai dalam perintah Allah, yaitu tidak ikhlas dan tidak benar. Sementara sungguh sangat serius dan sungguh-sungguh dalam hal yang sudah dijamin. Dan makalah yang lain, ini yang sebagai penutupnya adalah sawabiqul himami la takhrib ka aswarul aqdar. Sekuat apapun usahamu, semangat apapun, sesemangat apapun pelaksanaan tugasmu, tidak akan kau mampu menembus dinding takdir. Apa yang telah Allah tetapkan tidak akan pernah berubah dengan kekuatanmu. Yang Allah tetapkan jadi, ya jadi, walaupun usahamu setengah hati. Yang tidak ditetapkan, walaupun dibantu jutaan manusia, tidak akan terjadi. Persoalannya bukan salah paham, nanti jadi orang yang memahami akidah Qadariyah, Jabariyah. Jangan bilang kalau gitu buat apa kita usaha kalau sudah ditetapkan. Kalau usaha itu kan perintah Allah yang wajib dijalankan, maka kita jalankan perintah Allah, niat ibadah untuk mendapatkan ridho dan pahala. Kalau kita buat apa kita usaha dan kerja, berarti kita tidak menjalankan perintah Allah, namanya maksiat, melawan Allah, tidak patuh, ya berdosa. Adapun hasil itu sudah ditetapkan, serahkan saja kepada Allah. Jadi ketika melakukan usaha, niat mentaati perintah Allah untuk mendapat ridha Allah, lakukan dengan ikhlas dan benar. Adapun hasil, tawakal, berharap dengan rahmat dan karunia-Nya Allah. Berbeda dengan orang yang mengatakan usaha itu tak pernah mengkhianati hasil.
Akhirnya berusahanya untuk mendapatkan dunia sungguh-sungguh serius, lalu abe lupa dengan urusan tugas ibadahnya. Akhirnya kerjanya sungguh-sungguh tapi tidak niat ibadah. Tidak jarang juga yang dicampur-campur bohong sama berkhianat di dalam menjalankan amanah tugas kepemimpinan. Nah inilah karena salah niat, salah sikap, gagal paham. Semoga Allah menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mengenal Allah, mencintai Allah, mencari ridha Allah, dan kelak kita kembali dalam ridha Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.